momentum gitu kalau suka mah konser musik sih. Genre naon musik? Apapun terakhir death metalan. Anjir. Raisaan hayu. Oh gitu. Yang penting mah sama cewek. Tong jeung batang. Educatif, informatif, kabel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang dan selamat bergabung masih bersama kami di Ngepod. Di Ngepod ya. Nah, Ngepod kali ini kita akan lebih membahas kepada haringan ya. Yang sekarang tuh hal ini tuh sekarang sudah mulai hidup lagi. Setelah kemarin sempat vakum mengibai. Beberapa lama gitu ya. 2 tahun vakum gitu. Yaitu tentang showbiz, bisnis hiburan di tanah air kita. Hiburan kan macam-macam Bang Ibai, macam-macam. Nah, tentu setiap orang tuh Mas Salman, Raymond punya hiburan tersendiri lah. Nanti bisa cerita masing-masing hiburan naon sih nu sebenarnya gue banget gitu. Apakah kan hiburan itu ada musik kan, teater, ada film, ada wayang golek gitu misalnya. Saya suka wayang golek. Bang Ibai suka apa sih? Saya suka kamu. Ada balalaur. Tapi Bang Ibai enggak bendera pelangi kan? Enggak. Saya mah lebih karena musik sih sebenarnya sama. Musik. Kalau boleh saya tebak, Bang Ibai dengan pakaian kayak gini, kacamata rapi, musiknya pasti Tulus. Tulus bisa. Bisa kan? Bisa. Tapi kalau dulu mah pas waktu zaman tahun 90-an 2000-an lah, bukan 90-an 2000-an. Kangen band. Zaman-zaman Silon Seven dah. Wah. Coba band favorit saya pas dulu mah Silon Seven, kemudian masuk ke Padi. Nah itu healing jiwa terbaik mah dengerin musik. Musiknya. Mon. Kalau misalkan mumet mah si bahasa ini mah healingnya teh nonton film ke bioskop. Tapi kalau misalkan lamun momentum gitu kalau suka mah konser musik sih. Genre naon musik? Apapun terakhir death metalan. Anjir. Raisaan hayu. Oh gitu. Yang penting mah sama cewek. Tong jeung batang. Cakup banget. Nanggep iman. Tapi koreo naon sih Bun yang disukai sama Raymond ketika konser bareng cewek? Koreo naon sih? Kenapa harus sama cewek sukaan? Vibe sih. Tergantung konser menawan heula teh ya. Kalau misalnya Dewa 19 sebenarnya citakan membawamu. Tapi pernah dirangkul dari belakang pernah kemarin terakhir nonton konser kita Raisa di festival musik di Bandung. Nonton konser sama si mantan pacar gue. Sama mantan pacar. Terus kan Raisa mah gue tuh sepet-sepetannya. Ceritanya tuh sing along kayak gini nyanyinya rame gitu. Lagu-lagu Raisa emang ada kali kedua kali itu kan ngaruh pas sepet-sepet. Jadi kumaha jelema naon gitu. Jadi merasa tersinggung. Orang di benang ini. Pak Salman naon? Kalau saya mah dari dulu kecil layar tancap. Bentar. Layar tancap zamannya film Sidul anak sekolahan. Sidul anak Betawi asli atau seorang sepuh? Ini mah pengalaman ya. Saya tuh di kampung itu kan kalau misalkan ada layar tancap itu saya sorenya itu pasti saya lihat dulu survei. Jadi dilihat nih box filmnya apa aja nih. Ada box film. Ada kan rolan itu kan rolan filmnya itu ada judulnya. Komando Sambar Nyawa. Komando Sambar Nyawa. Carok. Naon deh film. Terus
Bangkitnya Mata Malaikat. Zaman-zaman Firaun keberkan ya. Itu yang main pasti Barry Prima. Dari Prima itu kalau misalkan udah wah komando sampai wah ini harus nonton. Ajak babe, nonton. Ayo katanya. Ya bawa bantal. Nonton bawa bantal. Bawa bantal, bawa tiker. Asli ini mah, asli. Jadi kita udah tahu nih dari sore saya udah survei nih di mana spot yang enak ya nonton. Di sini ya gelar tiker gitu. Ini babe. Babe. Ayo. Kadang-kadang pengalaman lucunya pas gelar tiker malamnya itu ada wangi semriwing. Jadi kan kalau di kampung mah BAB di mana aja tuh. Anjir, serius dong. Asli aduh. Jadi harus hati-hati. Ja. Harus hati-hati. Ya pindah spot lagi sama aja semriwing udah nikmatin aja lah. Tapi emang keren jadi pengalaman nonton layar tancap tuh satu nonton film rame-rame sama kadang-kadang sama ngajak emak juga. Mak nonton yuk nonton. Lebih Bareng asik. sekeluarga. Bareng. Ngampar tiker Nonton bareng. tiker, bawa Adek, bantal. kakak. Iya, bawa bantal. Itu kalau udah habis Isya udah tuh siap-siap nonton bareng. Nobar. Cemilan. Kalau di bioskop kan sekarang tuh anak zaman sekarang Cemilan itu popcorn. di sana itu saya jadi apa flashback kangen gitu Flashback ya. kangen agak apa-apa lah. Jadi memorable maksudnya teh cemilannya itu kacang garing. Kacang garing ada di kacang itu kacang sangrai sebutnya. Kacang sangrai. Kacang garing, Iya kacang sangrai. kacang tanah. Yang disangrai. Oh, disangrai. Berarti udah dibukain dulu. Enggak, belum. Oh, belum. Oh, kacang sangrai, kacang bakar, kacang sangrai lah disangrai. Itu satu terus sama lepet. Lepetnya di sini mah bukan lepet nasi pakai daun pisang bukan. Lepet yang nasi ketan digulung sama apa sih namanya? Bukan ini kelapa ya. Daunan ada daunan. Iya, kayak macam harupat. Daun harupat. Daun tirai. Kayak gitu, Daun kelapa. yang mudanya. Yang mudanya. Gulung itu enak. Kayak bacang. Bukan kayak batang, dia bentuknya panjang tapi gulung. Apa namanya itu lepet? Lepet. Makanya ketika saya datang ke Bandung lepet kok begini gitu beda. Terus sama telur asin, sama kacang, lepet telur asin. Itu perpaduan yang kalau sekarang tuh enak gak sih? Bagaimana? Pasti enak sih. Bener ya? Minum mana non? Kopi. Minum air putih air. Air putih, kopi, air teh gitu. Oh, jadi film berapa jam? Itu dari kalau misalkan udah pada tidur nih tiga film udah pada tidur pulang. Tapi kalau 3 film belum tidur biasanya kan 5 film. 3 film. 3 film. Nah, filmnya berapa menit? Jam setengah. Sejam setengah sampai 2 jam. Gila, Mon. Kamu enak orang zaman dulu. 5 film. Lima Biasanya film? 5 film sampai subuh. Sampai subuh. Sampai subuh. Itu baru pulang, bubar. Kalau filmnya bagus semua nih. Kalau misalkan satu film, oh kita udah nonton misalkan, udah pulang misalkan gitu. Kalau film selanjutnya kita udah nonton pulang, tapi ada film yang tadi sore saya lihat belum diputar dan saya belum nonton itu ditungguin biasanya gitu. Oh gitu. Nah itu Pak, orang penasarannya sebelum nanti ke yang lain. Kalau film itu kan layar tancap itu tuh biasanya di beberapa momen kan. Momen apa aja sih yang ada layar tancap itu? Apakah Rajaban gak ada layar tancap? Hajatan aja, syukuran hajatan biasanya sunatan, pernikahan, pesta pernikahan. Di sana itu ada istilahnya film mabak sama film biasa. Mabak. Kalau film mabak berarti film itu bagus-bagus. Bye-bye apa tuh film mabak? Orang ente. Dan kau murah. Bye-bye kan generasi iya ya. Gue komedi orang. Komedi si Remon. Ada mabak, Ada film biasa. Oh, yang film biasa, film murah. Film murah itu biasanya film-film yang memang sudah beberapa kali ditonton diputar lagi. Nah, kalau film mabak itu biasanya permintaan dari Sohibul Hajat yang memang dia tuh baru diputar berapa kali di bioskop dibawa ke situ. Itu namanya film mabak, film yang memang lagi hit gitu. Kayak macam dulu ada film Nada dan Dakwah, Rhoma Irama. Wih. Tapi itu itu film mabak bukan? Film mabak dulu mah karena baru berapa kali diputar bioskop dibawa ke layar tancap. Gitu. Oh jadi itu hype banget ya kalau bahasa itu film Iya, Rhoma Irama. dulu mah yang
yang apa yang dari apa sih istilahnya proyektor atau apa gitu ya yang muter gitu muter kan biasanya ngetes dulu nih ngelempengin ini dulu kan ke layar itu biasanya waktu kecil masnya begini tangan tuh biar ada di layar. Buat cobaan sekarang kan lamun di bioskop gitu. Di Pangluhur gitu kayak gini. Kadang-kadang bikin kuda-kudaan lu. Nostalgia Pak. Emang seru aslinya, seru banget. Pokoknya kalau layar tancap di sana itu seru kalau di kampung saya. Oh jadi vibe-nya gitu ya. Anak gitu. kecil tuh pasti pas framing gitu kita bikin Iya itu biasanya bayangan. habis isa baru di testing apa cek sound lah ibaratnya mah. Cek sound apa layarnya pas atau enggak nih ke layar yang putih itu. Dan film Mabak itu layarnya beda. Kalau film biasa layarnya kecil. Putih. Tapi kalau film Mabak layarnya gede, layarnya bagus gitu. Itu film Mabak. Wah, ini film Mabak. Tapi penasaran Pak saya kira. Saya pernah ningali layar tancap dan di Jakarta katanya masih ada gitu sampai sekarang beberapa kondisi masih ada. Itu layar tancapnya nu nontonnya ada yang dari depan bye-bye, ada yang dari sini. Ada. Layar tancap mah semuanya juga dari depan. Di depan, balik di belakang mah. Itu ada oke yang dari baliknya. Ada itu mah biasanya yang mojok. Oh yang Itu kan biasanya si Raymond nonton itu. ada zaman Kamu di dulu. belakang yang paling luhur ya. Saya bingungnya itu soalnya ternyata masih jelas kalau di baliknya juga. Masih Ini jelas cuma kebalik. mirror. Baliknya. Jadi mirror. Kayak kalau nonton wayang kulit, Oh iya. nonton dari depan sama nonton dari layar, kan kebalik. Kalau dari depan mah kan ini bayangan. Nah, Kalau ini mah kan dalangnya gitu. Tapi serunya gini kalau layar tancap. Kalau misalkan para penontonnya bosen dan itu film itu udah sering diputer tapi diputer lagi, yakin. diteriakin dibacok tiangnya. Terus Ekstrim. Ini keras. Pernah apa gitu? Pernah sekali, Heeh. pernah sekali. Itu mah Ngalamin kondisi gitu? alamin pas karena generasi kolonial itu. Gimana Sekarang tuh? kan generasi Film apa yang milenial, sekarang. diputer yang Mang Iba ingat? Dulu mah beberapa kali pas Agustusan. Pas Agustusan sebelum rame. Sekarang mah kan dangdutannya. Dulu mah layar tancap. Pernah 2 kali nonton pas waktu itu teh film nate Saur Sepuh. Saur Sepuh. Itu udah berapa kali diputer. Heeh. Pas saat itu diputer juga. Akhirnya si bambu nate diragaji. Sama remaja di situ. Sekeras itu aja. Diragaji. Kan jadi oleng. Heeh. Karena cuma satu pondasinya jadi yang satu pun ikutan oleng. Bubrak langsung diteriakin. Bubar langsung. Ganti dangdut ya. Enggak, bubar langsung. dan kenapa saya karena memang dulunya apa namanya hiburannya itu di sana tuh murni hiburan cuma itu dulu di kampung saya hiburan. Kalau ada yang layar tancap udah dikejar kemana aja. Sorry Pak Salman dipotong. TV di rumah ada tapi Dulu TV ada. kejamanannya. Jamanan hitam TV hitam putih, Hitam putih. iya hitam putih dan kalau saya ingat tuh, saya punya TV sekampung saya itu bukannya kabur saya Bukannya gitu. tak kabur Iya, ya, saya tapi rada sombong kan. Biasa itu. Terus Satu yang- kampung cuman rumah Pak Salman aja yang ada dulu TV. ada pertandingan LSPK, TV dibawa keluar nonton satu kampung. Anjir. Dulu mah nya masih resepnya TV itu nya. Alias Pikal dulu, alias Pikal. Nonton tinju alias Pikal. Sekarang mah udah ada smart TV, Android TV, Waduh. digital Ya kan. karena dulu mah kan TV hitam putih teh kan cuma satu size. Maksudnya Satu satu size size. teh satu ukuran, nggak ada kayak sekarang kan ada yang gede, ada yang kecil. Dulu mah cuma 14 inch. Jadi kalau pas ada layar tancap teh salah satu keunggulannya teh karena kan gede. Itu jadi daya tarik tersendiri. Bosan ninggalin nu kecil we gambarnya teh kan. Salah satu daya tariknya itu. Film deh nya ukurannya nya. Saya ingat aja tuh. Kan ada tuh ceritanya tetangga jauh lah, bukan tetangga jauh, saya teman saya waktu sekolah. Waktu pulang SD tuh karena dia punya TV berwarna. Wah, yang lihat kan TV berwarna ya, tapi benar bagus TV berwarna nonton gitu. Tabung TV berwarna gitu. Tabung. Mereknya naon? Hitachi. Pas nonton di jendela, pas nonton di jendela ditutup, tang, prek ditutup. Iya tuh, ditutup lah aku. Kan nonton di jendela sama anak-anak nih, sekarang ditutup. Pulang lah bilang. Sombong. Bilang lah ke orang tua, beli TV warna ya. Ya udah ntar besok beli. Ya, atau lainnya
seneng lah pas sekolah, pulang sekolah pasti TV warna. Udah berwarna belum? Udah, pas nyampe rumah TV-nya berwarna betul, tapi bukan berwarna ininya, bukan Warna berwarna gambarna, tapi tipina. Jadi si layarnya itu ditutup sama plastik RGB, plastik RGB. Jadi atasnya merah, green, sama biru. Iya. Jadi berwarna memang. Bener. Enggak, maksudnya dilapis-lapis gitu. Yang pertama merah. Tapi memang ada itu, jadi kayak aksesoris TV di hitam putih. Jadi ada. Iya, ngerti. Jadi kayak plastik mika gitu, jadi ditempel. Ya emang bener, jadi berwarna tapi luhur. Luhur warna naon, warna naon. Ada orang gini, cuma itu parah sih Bapak. Tapi itu aksesoris kalau bahasa sekarang mah gear yang budget mungkin ya. Kan sekarangnya kamera kan kalau misalnya pakai filter nu mahal kan aya filter nu murah. Mungkin seperti itunya dulu kayak. Tapi lucu sih ya. Terus kenapa saya bilang itu hiburan? Maksud saya hiburan lah. Maksudnya saya akan merasa seneng gitu ya kalau ada layar tancap kemana ya. Terus berangsur ke sini. Pas 90-an akhirnya berbeda tuh. Disusupi oleh film-film yang tidak mendidik lah. Kayak Gairah Malam, terus Oh, jadi sebelum 90-an mah filmnya masih relatif agak Kolosal. gitu ya. Kolosal. kayak Carok. Masih Saur berkualitas. Sepuh. Iya, berkualitas. Maksudnya Carok, Saur Sepuh, terus Nada dan Dakwa, Roma Irama, Dono Kasino Indro. Itu kalau film Dono di mana pokoknya seru aja. Kalau film Dono Kasino Indro. Enggak, Pak. Penasaran ya, ku saya baru terdengar Carok ya. Katanya nyeritakeun naon sih? Carok Beri Prima, preman. Beri Prima. Preman, jadi Kehidupan preman. ribuan preman jeung Advent Bangun. Sama Advent pensiun bangun. ya, beren. Zaman Advent Bangun. Bangun. Jalan Sebima, terus Semi mah. Jos Rudi. Jadi, Banyak pokoknya. mana apa tuh? Apa sih tadi dari Primungkus? Senior loh, mon itu. Komando Sambar Nyawa, Janur Kuning. Komando Sambar Nyawa, sinopsisna. Komando Sambar Nyawanya pasukan ibaratnya dulu mau pasukan khusus lah zaman kemerdekaan. Kenapa harus Sambar Nyawa? Kan dulu mah kan judul-judul teh ekstrim dulu mah. Terus bangkitnya si Mata Malaikat. Anjing, naon eta tah? Apa keren? Cerita kenapa? Dari Prima lawan Advent Bangun. Si Mata Malaikatnya Advent Bangun. Ajian Rawa Rontek. Aja Rawarote, bayi ajaib. Oh. Belum ya? Belum. Film dulu film Kajian horor yang dia. si Susana. Oh, susah. Saya nggak begitu suka, tapi pokoknya film-film kolosal yang perang kayak Ajian Rawa Rontek, terus Bangkitnya Mata Malaikat, Si Buta dari Gua Hantu dulu. Buta dari Gua Hantu. Oh, itu mah kan di RCTI ada. Itu Oh, mah ada. Sebelumnya ada itu. ada. Peranin sama siapa, Pak? Dulu Beri Prima. Beri Prima. Lain Buta dari Gua Hantu malah Beri Prima. Siapa? Aduh, si Ratna Ratna Sarumpait. bukan. Itu ditenggelan aja. Timur gitu tah geuning. Timur gitu aduh naon sih. Pokoknya si anu jadi ieu si Buta dari Gua Hantu mah di Zulkarnaen. Oh. Jadi si Pitung. Jadi si Pitung. Benernya. Terus kesininya, nah karena itu sudah mulai merusak, akhirnya masyarakat males lah ke ngadain layar tancap karena film-filmnya nggak berkualitas. Padahal itu sangat diganti sama anak-anak kampung ya. Terus akhirnya dangdut. Nah dangdut, kenapa saya? Iya, Ini kenapa? Proses alur transformasi hiburan. Transisinya ke transisina. dangdut. Dangdut jaipongan dangdut. Kenapa saya sampai sekarang sebelum saya masuk ke Bandung ya saya tidak begitu suka konser atau konser atau dangdut gitu ya, konser lah intinya saya nggak begitu suka. Kenapa? Karena yang ada di otak saya, yang input ke saya bahwa itu negatif. Gitu. Di sana itu ada Tarian-tarian erotis. tarian-tarian erotis, terus aurat segala macam, nyawer, mabok, negatif lah yang ke input deh gitu, input. Jadi ketika saya mau ke dangdutan pasti saya diomelin sama orang tua saya, nggak boleh gitu dangdutan. Nah, jadi saya tidak suka karena inputnya tidak positif gitu. Jadi saya tidak suka. Pas masuk Bandung,
Pertama itu mungkin ya, kedua karena buat apa ya di sana tuh pas saya nonton dangdut di sana kok gini ya, maksudnya karya erotis, pakai rok ini, udah sawer, mabuk segala macam, ngapain gitu. Pas saya masuk ke Bandung, saya nonton konser 17-an Agustus, ingat aja di Cicaheum waktu masuk ke Bandung kuliah. Dangdutan. Bukan dangdut, band. Waktu itu Segidog. Segidog. Kok enak ya gitu. Terus kok enak ya terus. Dan tidak senegatif Iya, itu. dan tidak senegatif. Oh ternyata begini ya konsep tuh begini. Jadi enak gitu. Terus jogetnya enak, anak-anak juga ya mabok aja gitu kan. Tapi kan yang menikmati musik Menikmati gitu. musik. Ya akhirnya pandangan saya terhadap konser berubah, mulai sedikit berubah. Ini besoknya lagi ada lagi konser, waktu zaman konser tahun 2000-an lah saya masuk Bandung. Konser lagi tuh Di Masif. Enggak, belum lahir Mas. ada lagi konser di kampus. Nah, konser kampus tuh kebetulan saya jadi panitia. Kafein, terus cabai rawit, ada dulu. Kira kafein itu lagu aku masih Diriku kan damaikan hati. Gak kealaman. Apa? Terus download itu nu hit kafein. Udah sih eta nu saya apa mah kafein mah. Kalau yang ini lanjut lah, engke tuh. Saya kepo deh. Terus tapi secara mau ditanya, kalau ditanya paling suka apa, nonton film, nonton udah nggak ini lagi, saya nggak bisa terbantahkan lagi. Kalau konser sebenarnya ya nggak begitu ya, maksudnya teh Momentum lah. iya momentum, dan juga ya mungkin kalau ada yang ngajak atau apa atau berbarengan sama teman bisa lah ya gitu ya. Tapi kalau nonton saya bisa sendiri, nggak perlu teman. Kadang-kadang Ke bioskop itu nggak perlu teman. bisa sendiri. Kadang-kadang saya nonton cuma karena menurut saya ini film bagus dan harus ditonton di bioskop, saya akan ke bioskop gitu. Tapi Kemarin nonton Avatar sendiri. Si serius lain ajakan orang Pak. Orang Jadi- nggak yang nonton. Jadi saya ingin kalau nonton tuh benar-benar menikmati visualnya, benar-benar menikmati sebuah karya seni sih. Maksudnya dari penonton itu bukan hanya menikmati visual, tapi juga banyak pesan yang bisa kita. Banyak hal banyak yang hal. kita. Soalnya harus gini, ikut. beberapa kali pengalaman nonton bareng sama temen itu nggak ketangkep. Maksudnya tuh banyak ngobrol lah, banyak yang jadi sok-sok jadi spoiler lah gitu. Akhirnya kan kalau ketinggalan satu scene aja filmnya kan jadi ini gicruk gitu kan, jadi nggak nyambung Kalau gitu. kata, kayak lamun jeung pasar menonton orang cicing we. Nah, mendingan cicing kalau jadi ngomongnya udah selesai aja. Saya mah cuma satu, nonton. Maksudnya kalau misalkan musik konser gitu sebenarnya nggak begitu sih. Tapi tadi transisinya tetap asalnya ke nonton konser jeung dangdutnya. Nu di ieu sarua jeung si Raven jeung Mang Ibai gitu. Kalau Ramon kalau ke bioskop yang dicari apanya? Gelapnya. Sama siapanya. Duduk di kursi yang sebelah mana ada. Orang mah ke bioskop belum itu sih. Maksudnya ya film layak ditonton di monitor komputer Iya. atau di handphone. Ya film kudu ditonton di bioskop. Iya. Orang gitu mikir. Sekarang mah kan banyak layanannya, ada OTT kan, ada Tapi lebih enak di bioskop. Pengalaman pas sama sih kayak aku dulu gitu. Pengen nonton film Spider-Man anu etilu teh gini. Oh iya. Spider-Man tilu. Ngajakan cewek tuh ke bioskop. Bener, mendingan bencik pasaman amun hayang film anu ditonton bener-bener hayang mendingan sorangan bener. Marvel nonton ya. Karena kalau sahabat cewek mah gimana mah? Nonton ke bioskop gitu. Di tengah-tengah tontonan, kenapa sih itu ada 3 Spider-Man-nya? Kudu ngejelaskeun. Terus kan nonton, kudu ngejelaskeun. Oh Nah, gitu. kita repot oke lah misalkan aya film yang bener-bener ditonton gitu. Dia mendingan sendiri. Mending sendiri. Ini juga film tadi tuh. Kata mun sorangan jadi orang ketangkep gitu. Fokus. Jadi untuk ketinggalan sasin kayak gitu. Tapi lah muncul aja ngobrolan, lo bayi gitu ya, anjir. Jadi orang tentu. Tapi Pak justru seru sama temen ketika sudahnya. Kita bisa diskusi, kita bisa tukar pikiran terkait film itu ya. Yang pasti temennya tong nu bangke anu nanya di tengah-tengah. Anjing eta teh nahanya gitu. Terjeng teh nyambung. Bangke. Tapi sebenarnya kayak kalau film itu kan sebenarnya oke lah untuk didiskusikan nggak masalah. Itu hanya sebagai bahan obrolan. Tapi kalau menurut saya
gini, musik itu dia bisa mempengaruhi mood pada saat kita mendengarkan, gitu. Dan itu bisa mempengaruhi juga mentalitas kita saat itu mendengarkan. Setelah mendengarkan tidak lagi. Kalau film itu bisa mempengaruhi mood, bahkan kehidupan, bahkan pola hidup, pola pikir setelah menontonnya, setelahnya. Itu perbedaan antara mendengarkan musik dan menonton. Dan itu kerasa ke saya Pak, ketika saya sudah nonton film Hereditary sama Midsommar. Itu disturbing. Serius Mang Ibai, saya udah nonton film itu kemana-mana, ke tempat rame pun jadi sepi. Kok jadi hening gitu, kok jadi takut gitu kemana-mana. Iya disturbing aja, bukan takut sama jurinya ya, tapi takut karena ternyata banyak hal jahat di antara kita tuh gitu. Mang Ibai, film, konser atau apa? Konser. Konser. Kalau nonton film mah tidak terlalu suka nanti, karena kalau film lokal itu gampang ketebak. Gampang ketebak. Jalan-jalan ceritanya itu gampang banget ketebaknya. Kalau film barat, film luar itu lebih banyak sedihnya. Karena tengarti. Karena tengarti. Translatan ada saat yang beres dibaca nggak ganti deh. Jadi we teu ngarti teh ngomong itu gitu caritana kumaha ieu teh gitu tah. Orang saking hobina nonton filmnya, saking hobina nonton film, gawe, ya, kerja misalkan gitu. Itu saya bisa sambil nonton tanpa suara. Maksudnya tuh mau earphone kerja pakai earphone kan bersih anu ngomong tuh kadang gitu. Jadi saya mau nonton tapi tanpa suara. Baca wes sabnya. Ini sabnya, bataan sabnya. Seperti itu. Oh, kalau saya nggak bisa kayak gitu, harus ada suara. Karena film tuh visualisasi sama Ya, audio. maksudnya itu karena saking Sakingnya, oke. Sambil nyuri-nyurinya. Tapi nggak download di Gano dan Lebah Ganteng kan, Pak? Enggak. Oh, enggak ya. Di resmi kan? Bisi. Berarti Mang Ibai konsernya. Nah, memorable sih di konser menurut Mang Ibai. Kan Dangdut. tadi enggak. Kan Pak Salman tadi lamun di layar tancap kan sebelum lagi framing terus bikin bayangan ngopi apa ayam kacang sangrai terus bawa tai. jangan dilupakan itu. Memang Ibai naon? Tapi pernah orang bisa nonton keur ngeunah gitu nya nonton kieu. Orai weling dong. Weling itu kumaha teh? Belang, orai hidung yang bodas. Kan dia dong. Di kieu teh. Ya itu mah nggak boleh, kalau ular lagi jalan gini jangan dikaget lah, mati lah. Oh, diam aja ya? Iya diam aja. Pasrah. Iya mah pasrah. Tapi kalau misalkan nggak tahu mah ya habis jebret gitu. Tapi Tapi orang rewas. nah eta bener, saya pernah pengalaman eta keur nonton konser. Kan duaan ya jeung Bebek Bogo lah. Yang sekarang jadi istri enggak? Bukan. Oh, bukan. Wah, ini si ibunya nonton tadi. Udah dulunya pas sebelum nikah. Nah, dulu teh pas lagi nonton teh sama juga pas sama gitu, cuman nggak tahu ular apa nggak tahu masuk dari bawah celana. Anjir. Asli. Cuman saya mau kepedean teh naon pas kerasanya teh di pinggang. Kirain teh si Bebe yang naon gitu nya besar gitu nya. Aduh, si Bebe mulai nakal nih. Gitu kan. Nah, ya boy saya itu udah nyamuk, mungkin dia lagi senam tangan lagi senam tangan ke pinggang teh. Nggak nyangka kalau itu ular. Enggak, sorry. Mungkin lagi senam tangan dan Bang Ibai nunggu semakin bawah. Irahan tapi ka ular nu kami. Irahan tapi ka ular nu kami. Sampai akhirnya saya sadar teh pas dia ngerayapnya itu di betis, mau keluar. Untungnya memang kalau kita kagetin memang dia pasti acok lahnya. Untungnya teh keburu nyadar, diem dingin di sini tengah ngerayap terus dia mau keluar. Bye enggak refleks gitu. Enggak ngeh juga itu teh kalau itu teh ular. Cuman pas dia keluar aja kelihatan bahwa itu teh ada ular. Nah pas sudah beres dari itu karena ngerasa kepedean dia kan sudah digerayam sama Beb, kan dia lah saya yang ngerangkul kan, dia ngerangkul di gini, malu dong. Enggak. Tapi Bye udah cerita belum tentang ular itu?
cerita. Oh, udah cerita sebelum Bang Ibai ngerangkul. Enggak, pas udah ngerangkul dia gini. Kenapa sih tadi megang pinggang? Kenapa sekarang nggak mau? Siapa juga yang kepedean megang pinggang? Nah di situ kan nggak diterusin karena sudah keburu malu kan. Tadi teh si ular gitu. Coba saya dan kepedean. Nah dari situ itu paling pengalaman nonton konser yang sampai sekarang kadang suka senyum. Itu konser sendiri. apa, Bang Ibai? Silon Seven Silon Seven. di Gasibu. Gasibu. Pas waktu dulu. Waktu lagu apa pas Ayah ngagolosor gitu? Lupa itu full blank tentang konsernya karena meresapi itu kan ada yang gerayam ya mikir nanti guys kemana pasti konsernya mau jalan Enggak, kalau Bang Ibai gitu loh. cerita duluan ke ceweknya sebelum Bang Ibai ngerangkul itu husnudon aja, mungkin si cewek gitu tuh takutnya ular gitu. Ya, Hanya orang mungkin. walaupun sebenarnya Bang Ibai itu jelmaan ular asli sih. Karena Bang Ibai berbisa. Nah ini menarik ya terkait showbiz ini dan hiburan ini macam-macam ternyata hiburan anu dirasakan di setiap generasi. Mungkin generasinya Pak Salman satu-satunya hiburan dulu tuh yang melekat sama masyarakat itu layar tancap, generasi kemudian kolonial TV gitu kan. Terus kalau di Bang Ibai ada sebagian layar tancap tapi dihibur oleh konser. lebih nama ke konser lebih banyak Termasuk ke Remon sebagai milenial. Remon mah sekarang mah Pak konser Raisa, terus konser parade hujan, parade petir, parade badai semua ditonton. Termasuk akhirnya Raisa absen di GBK sebenarnya sekarang harusnya karena kejauhan ya yang pasti setiap masa ada hiburannya Pak. ada hiburan. Nah mungkin kedepannya kita bakal bahas apakah hiburan ini masih relevan gitu untuk zaman yang semakin canggih atau hiburan itu cukup pribadi sendiri, karena sekarang ketika berbicara hiburan HP sudah hiburan, semua udah hiburan gitu. Nah ini nanti next episode karena sekarang tuh waktunya kita belum sholat. Kita sudahi saja episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Ngetrip dan non Pak Ngetrip TV dan saya undur diri, Mang Ibai undur diri, Remon, Pak Salman undur diri, tetap di Ngepod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Educati, informati, kabel.